Proyek pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur memasuki babak baru. Rabu 29 September lalu, pemerintah menyerahkan surat presiden yang berisikan rancangan undang-undang ibu kota baru. Surat presiden diberikan oleh Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas kepada Ketua DPR. Sejumlah poin soal pengelolaan dan pembiayaan ibu kota baru di Kalimantan Timur mulai akan dibahas. Saya setuju dengan rencana pemindahan ibu kota negara yang dilakukan oleh pemerintah. Dikarenakan beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia. Dan juga 58% PDB ekonomi Indonesia berada di Pulau Jawa. Selain itu juga bisa dibilang kota Jakarta yang sudah dikatakan overload sebagai kota pusat pemerintahan dan juga sektor bisnis yang sudah sangat tidak memadai dan juga sangat padat. Kemudian dari kesenjangan ekonomi juga antara Pulau Jawa dan luar Jawa juga terus meningkat. Jadi saya rasa saya setuju menerima keputusan ini karena ini keputusan untuk memindahkan ibu kota negara ini bisa diharapkan untuk membuat percepatan pembangunan Indonesia dapat berjalan lebih merata dan menyeluruh dengan membangun 10 kota besar yang menjadi kawasan kota metropolitan baru sehingga aktivitas pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan merata. Di sini saya ingin memberikan argumen saya tentang IKN Nusantara pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Di sini saya sangat setuju dikarenakan IKN Nusantara pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur dikarenakan untuk mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Dari Provinsi Kalimantan Timur menjadi tempat yang sangat strategis karena wilayahnya berada di tengah Indonesia. Serta alasan lainnya yang saya sangat setuju yaitu yang pertama, Pulau Jawa yang padat penduduk. Pulau Jawa berada di peringkat pertama sebanyak 56,10%, sedangkan Kalimantan yang hanya 6,15% di tahun 2020. Menurut saya pemindahan ibu kota itu perlu untuk mengurangi beban Jakarta, apalagi Jakarta yang tanahnya sedang turun dan berpotensi akan tenggelam. Juga untuk membantuin pembangunan di Indonesia Timur. Ada juga untuk mengubah mindset orang Indonesia supaya tidak terlalu Jawa sentris dan menjadi Indonesia sentris. Dan mungkin karena ibu kota dipindahkan bisa mengefisienkan pemerintahan pusat. Tapi yang saya tidak setuju, pemindahan ibu kota membuat lahan baru dan membabat hutan. Mungkin lebih baik sebenarnya menggunakan kota yang sudah ada di Kalimantan. Karena membuat dari nol itu membutuhkan anggaran yang sangat-sangat besar. Menurut saya pribadi, saya tidak setuju dengan pemindahan ibu kota yang secara mendesak ini, yang secara urgensi. Mengapa? Saya ada beberapa alasan untuk kenapa saya tidak setuju dengan hal ini. Yang pertama itu, Pulau Kalimantan di Kalimantan Timur selama ini dikenal sebagai paru-paru dunia. Luas hutan tropisnya di pulau tersebut mencapai 40,8 juta hektar. Di Kalimantan Timur sendiri menyumbang 12,6 juta hektar atau setara dengan 30%. Atau walaupun konsep yang ditawarkan pemerintah dalam wacana pemindahan ibu kota ini adalah kota hutan seperti di London, tetapi saya belum memandang
adanya konsep yang utuh yang ditawarkan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. Dan kemudian saya berpendapat biaya pemindahan ibu kota ini tidak sedikit jumlahnya. Pemerintah harus mengeluarkan dana mencapai 466 triliun yang hanya 19% menggunakan anggaran pendapatan belanja negara yaitu APBN. Meski begitu, hal tersebut tentu saja akan berdampak serius kepada keuangan negara. Dan ada juga persoalan sumber daya manusia dan aparatur negaranya atau ASN yang ikut akan terdampak dengan hal itu. Kemungkinan besar ada 1 juta ASN yang harus ikut pindah ke ibu kota baru. Tentu kemungkinan besar akan diikuti oleh kepindahan keluarganya yang akan membutuhkan fasilitas-fasilitas kehidupan seperti hunian, sekolah, dan rumah sakit.